Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, senang hari ini kita bisa berjumpa lagi. Hari ini saya mau mengajak kita untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat pertama. Sebenarnya lebih baik kalau kita membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-27, tetapi hari ini saya khusus mengajak kita untuk membaca ayat pertama saja dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima ini. Judul perikopnya adalah Naaman disembuhkan. Demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya mengerti, saya percaya bahwa saudara sudah mengerti. Saudara sudah banyak tahu cerita tentang Naaman. Firman Tuhan katakan Naaman adalah seorang panglima. Naaman adalah seorang terpandang. Dia seorang yang sukses, dia sering kali memenangkan peperangan-peperangan yang harus dia hadapi. Tetapi ini yang terjadi, walaupun dia terpandang, walaupun dia seorang yang sukses, tetapi dia tidak bisa menutupi keadaannya, dia sakit kusta kata firman Tuhan. Ada hal apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Dengar baik-baik Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, nobody's perfect. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Naaman di satu sisi dia berhasil, dia sukses, dia orang terpandang, dia kaya, tetapi ini yang terjadi. Dia sakit kusta kata firman Tuhan. Ada kelemahan, ada kekurangan yang gak bisa dihindari oleh Naaman. Tetapi saya percaya bahwa kelemahan, kekurangan bukan sesuatu yang harus kita ratapi. Saya percaya kekurangan, kelemahan, di balik semua itu, di dalam semua itu, Tuhan punya rancangan yang hebat. Juga apa yang Tuhan rancangkan buat Naaman. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita mengerti akhirnya dari kisah ini, Naaman akhirnya mendapatkan kesembuhan dari penyakit kustanya. Bagaimana caranya supaya Naaman bisa mendapatkan kesembuhan, itu yang akan kita pelajari hari ini. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, hal pertama yang kita bisa pelajari, hal yang paling penting yang bisa kita pelajari dari Naaman adalah Naaman seorang yang memiliki kerendahan hati. Untuk melihat pertolongan, untuk melihat mujizat, untuk melihat kesembuhannya, Naaman perlu menunjukkan kerendahan hatinya. Ada beberapa keadaan, ada beberapa situasi yang menunjukkan bahwa Naaman adalah seorang yang rendah hati. Yang pertama, saudara perhatikan baik-baik. Waktu budak Israel yang tinggal, yang bekerja dalam rumah Naaman, menceritakan tentang keadaan Nabi Elisa yang mungkin bisa menyembuhkan penyakit Naaman. Saudara bayangkan, seorang terpandang, seorang terhormat, seorang panglima, haruskah mendengar saran dari seorang pembantu? Saya pikir ini butuh kerendahan hati. Kemudian setelah Naaman sampai di tanah Israel, ketika Elisa menyuruh Naaman untuk turun ke sungai Yordan untuk menyembuhkan Naaman, maka Elisa memerintahkan Naaman untuk mencelupkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Dan saudara tahu, Naaman keberatan waktu itu. Tetapi siapa yang kembali mengingatkan Naaman untuk turun ke sungai Yordan? Seorang pengawalnya. Seorang pengawal katakan kepada Naaman begini, masakan Tuhan cuma diperintahkan untuk turun, untuk membasuh diri di sungai Yordan, Tuhan tidak mau. Apakah kalau Tuhan diberikan tugas yang lebih berat, apakah Tuhan tidak mau juga melakukannya? Bukankah ini tugas yang ringan sekali Tuhan, cuma mencelupkan diri 7 kali di sungai Yordan? Dan saudara tahu, sekali lagi, Naaman menunjukkan kerendahan hatinya, dia mendengarkan saran dari pengawalnya. Tidak mudah seorang panglima, tidak mudah seorang jenderal untuk mendengar saran dari pengawalnya. Tetapi Naaman mau mendengarkan saran dari orang-orang yang lemah, orang-orang yang lebih rendah levelnya dalam kehidupan. Ini menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kadangkala jawaban Tuhan untuk setiap pergumulan, untuk setiap masalah kita, Tuhan siapkan lewat orang lain. Menyedihkan, menyayangkan sekali kalau kita tidak pernah mau belajar mendengarkan nasihat, saran dari orang lain. Kisah Naaman mengajarkan buat setiap kita, yuk mari kita belajar mendengar, belajar merendahkan hati kita. Karena jangan-jangan ada jawaban Tuhan yang Tuhan titip lewat orang lain, orang-orang kecil di sekitar kita. Jangan-jangan Tuhan titipkan jawaban buat semua persoalan kita, buat semua pergumulan kita. Hari ini rendahkan dirimu dan percayalah Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu hari ini lagi Tuhan.
Kami percaya tidak ada yang sempurna dalam kehidupan kami. Kadang-kadang kami nggak bisa menghindar dari kesulitan, dari masalah, dari pergumulan. Tapi kami percaya di balik masalah, pergumulan, kesulitan yang sedang kami alami, Tuhan tetap punya rancangan yang besar buat setiap kami. Hari ini kami belajar satu hal lagi Tuhan, bahwa kadangkala Tuhan menitipkan jawaban buat semua pergumulan kami lewat orang-orang kecil yang ada di sekitar kami. Oleh sebab itu kami perlu memiliki kerendahan hati untuk mau belajar, untuk mau dinasehati, untuk mau mendengar saran dari orang-orang yang mungkin kami anggap kecil, kami anggap rendah kehidupannya dibandingkan kami. Tapi kami perlu belajar merendahkan hati kami, supaya kami tidak kehilangan kesempatan untuk melihat jawaban, untuk melihat pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman Tuhan. Ampuni Tuhan kalau ada kesombongan dalam hidup kami. Terus bentuk kami, didik kami, ajar kami Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Langit dan bumi pasti akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, rendahkan hatimu, pasang telinga baik-baik, dengarkan nasihat, dengarkan saran dari orang-orang di sekitarmu. Jangan-jangan Tuhan sedang pakai mereka untuk selamatkan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.